Kami belum pernah merekam tempat seperti ini sebelumnya. Sebagai orang Eropa, masuk ke rumah duka yang terbengkalai di Amerika Serikat langsung terasa berbeda. Tempat ini telah ditinggalkan sejak tahun 2020, dan begitu kami masuk, kami sadar bahwa ini bukan sekedar bangunan terbengkalai biasa. Ini adalah bisnis keluarga yang diwariskan selama beberapa generasi. Saat memeriksa dokumen-dokumen, kami terus melihat nama yang sama muncul berulang kali. Puluhan tahun sejarah, semuanya terikat pada satu tempat ini. Ini bukan hanya tempat mereka bekerja, ini adalah hidup mereka, dan apa yang mereka tinggalkan benar-benar luar biasa. Ruang pembalseman masih lengkap dengan peralatannya. Ruang upacara tempat keluarga-keluarga dulu berkumpul, semuanya masih ada di sini, persis seperti saat ditinggalkan. Seolah-olah mereka menutup pintu suatu hari dan tidak pernah kembali lagi. Dan bagian yang paling aneh, tempat ini ditinggalkan pada tahun 2020. Malam ini, kami akan membawa Anda masuk ke salah satu rumah duka terbengkalai yang paling utuh yang pernah kami lihat. Selamat datang kembali semuanya di Bros of Decay. Dan hari ini, kami menemukan tempat yang luar biasa di Amerika Serikat. Kami selalu mendengar rumor tentang rumah duka seperti ini. Di bagian selatan Amerika Serikat, dan kami harus datang ke sini untuk melihatnya sendiri. Dan menurut saya, kami menemukan salah satu yang terbaik. Benar-benar semuanya ditinggalkan di tempat ini. Mulai dari mobil jenazah hingga ruang pembalseman. Dan bahkan ada yang bukan orang. Tapi kamu akan segera melihat apa yang saya maksud. Ini. Gila, video ini akan terasa sedih, aneh, mengganggu, bahkan bisa saya katakan begitu. Ingin melakukan ini dengan penuh rasa hormat. Kami tidak akan menampilkan apapun yang, bagaimana ya saya bilang, yang mengejutkan penonton. Tapi kalau kamu tidak kuat menonton ini, sebaiknya matikan saja videonya ya. Ini akan sedikit seperti rumah duka. Ini pemakaman. Orang-orang meninggal di sini. Orang-orang meninggal di sini. Tapi memang ada orang mati di sini. Itu sudah pasti. Hal pertama yang ingin saya tunjukkan kepada kalian semua adalah peresmian ini. Seperti ini terlihat seperti foto lama. Saya tidak tahu tanggal pasti tempat ini dibuka, tapi kalian bisa lihat mungkin kota ini membuka rumah duka di sini yang merupakan tempat yang luar biasa. Dari luar terlihat sangat indah. Ya, sangat berbeda. Mungkin ada beberapa foto di sini. Tapi hal yang sangat menarik tentang rumah duka ini adalah tempat ini ditinggalkan pada tahun 2000. Kalian bisa melihatnya di sini. Aturan jaga jarak sosial. Jaga jarak 66 kaki setiap saat. Jadi tempat ini ditinggalkan selama masa COVID. Dan kami sempat berdiskusi sedikit. Kenapa tempat ini ditinggalkan? Karena seharusnya saat COVID justru akan lebih ramai. Kita juga belum benar-benar keluar dari situasi itu. Kita tidak tahu, tapi kita menemukan banyak dokumen. Iya. Dan juga catatan-catatan lain. Dan tentu saja, kartu duka cita yang sampai tahun 2020 kalau tidak salah. Ya. Ini cukup menarik. Di sini kita punya pintu depan tempat para tamu akan dipersilakan masuk. Dan mereka punya semacam ruang tunggu kecil di sini yang cukup menarik. Di sini kita punya sebuah tanda kecil, Denny, yang ingin saya baca. Pujian tertinggi kepada pelanggan kami adalah rujukan dari keluarga dan teman-teman mereka. Oh, itu indah. Bahkan ada beberapa foto kenangan, mungkin ada seseorang yang pernah di sini dan dikenang di sini. Ini indah. Dan mereka punya ruang tamu yang cukup bagus seperti ini. Area duduk yang hampir terasa seperti rumah. Ya. Dari luar, kelihatannya memang seperti pernah menjadi rumah pada suatu waktu, kan? Iya, tapi sebenarnya bukan. Tapi memang dibangun seperti rumah dalam beberapa hal. Menurutku, bangunan ini memang dibuat agar terasa seperti itu, supaya orang-orang merasa nyaman seperti di rumah, karena mereka datang ke sini untuk mengenang seseorang. Alkitab suci tentu saja ada di atas meja. Tempat-tempat seperti ini berasal dari tradisi Kristen dalam mengawetkan jenazah dan sebagainya. Pada tahun 1850, rumah duka pertama di Amerika Serikat diresmikan. Ini terlihat seperti koran-koran yang sangat tua. 2020, hanya warnanya saja yang membuatku sedikit terkejut. Wow. Ada perapian di sini dengan banyak penghargaan dan semacamnya. Kamu bisa lihat di sini, Ruby J. Glove mendapat pengakuan atas dedikasi bertahun-tahun tanpa pamrih untuk reuni keluarga Herdenry. Jadi banyak sertifikat, kapel peringatan. Sepertinya tempat ini memang rumah duka yang sangat bagus selama bertahun-tahun. Nick Dev, lihat orang-orang ini. Mungkin mereka adalah pemilik rumah duka ini.
Aku suka itu. Aku juga tadi melihat ke sini. Anda bisa melihat penghargaan yang diberikan kepada Glovers dan Sun Florist karena memenangkan penghargaan Kemitraan Pendidikan Bisnis Negara Bagian tahun 1993. Banyak penghargaan telah dimenangkan di sini selama bertahun-tahun. Dan ini adalah meja resepsionisnya. Tentu saja pada masa COVID ada hand sanitizer. Anda harus memakai masker dan segala macamnya. Dan ya, Anda bisa lihat tempat ini telah ditinggalkan sejak COVID. Sejak tahun 2020. Ini sofa-sofa yang bagus. Sofa-sofa ini terlihat sangat nyaman. Aku suka banget. Dan gambar yang ini, penggambarannya cukup indah. Apakah kamu sudah menunjukkan sedikit kerusakan yang ada di pojok sana? Kerusakan? Di atas kepalamu. Apa kamu belum melihatnya? Oh tidak, aku belum melihatnya. Baru 4 tahun ditinggalkan dan tempat ini sudah mulai runtuh di sana-sini. Apa yang ada di sini? Mungkin dulu ini area untuk duduk. Oh, ayo lihat sini. Saya tidak tahu benda-benda ini disebut apa dalam bahasa Inggris, tapi Hausa counts. Ya, saya tidak tahu. Hiasan bunga. Hiasan bunga, ya. Terlihat ada beberapa harga. Sayap malaikat warna pink dan putih. Mungkin ini semacam area pajangan, di mana kamu bisa membeli beberapa barang. Ya, kamu benar. Wow, aku tidak percaya aku berada di tempat seperti ini. Tempat-tempat seperti ini seharusnya benar-benar tidak ditinggalkan. Tempat ini menyimpan begitu banyak sejarah penting tentang orang-orang yang pernah ada di sini. Wow, Apakah kamu memperhatikan wallpaper di sini? aku sudah melihatnya, ya. Itu agak mirip seperti bendera Amerika, ya kan? Iya, Kamu lihat kan? itu terlihat seperti bintang-bintang dan di bawahnya ada garis-garis. Itu menarik, itu ide yang bagus. Lorong yang sangat panjang dan setiap pintunya menyimpan sesuatu yang menarik. Kita akan melewati seluruh bagian ini sebentar lagi, tapi pertama-tama mari ke sebelah kanan dulu. Karena saya percaya bahwa ini adalah salah satu ruangan terpenting di seluruh rumah ini. Semua orang, selamat datang di kapel. Kapel pertama dari 2 kapel. Ya, oh ya, ada 2 kapel di tempat ini. Ini sangat bersih dan terawat. Seperti ditinggalkan begitu saja, seolah-olah orang terakhir yang ada di sini baru kemarin. Seolah-olah tidak ada yang berubah sejak saat itu. Itu baru beberapa tahun yang lalu orang-orang terakhir disemayamkan di sana. Itu gila. Dan banyak orang bisa datang ke sini, duduk, dan mengenang sesama manusia mereka. Tapi ini sangat menarik, ada sedikit sejarah tentangnya. Pada tahun 1950, pembalseman pertama dilakukan. Sebelum itu, acara duka biasanya berlangsung di rumah keluarga. Jadi jenazah biasanya disemayamkan di rumah keluarga sendiri. Di teras, mereka akan menyemayamkan jenazah, lalu menguburkannya di halaman belakang rumah. Tapi seperti yang kalian semua sudah lihat, saya sedang berdiri di depan peti mati di sini. Ini adalah peti mati yang kemungkinan besar pernah dipakai untuk membaringkan orang sungguhan di dalamnya. Ini adalah peti mati yang indah. Rasanya aneh melihat peti mati dari logam. Saya belum pernah benar-benar melihat peti mati di Eropa, tapi apakah peti matinya sama? Tidak, biasanya terbuat dari kayu. Karena kita meletakkannya di tanah, dan ini hanya peti mati pajangan menurut saya. Oh ya, ini hanya untuk di sini. Hanya untuk dipajang di sini ya. Ya, kami punya bendera Amerika yang tergantung di sini. Dan ukurannya sangat besar. Ukurannya mungkin sebesar tirai di belakang sini. Sangat patriotik tentu saja, seperti biasa. Orang-orang Amerika. Tapi rasanya gila bisa berdiri di ruangan seperti ini. Ini benar-benar membuatku merasakan sesuatu. Iya, nggak percaya orang-orang pernah mengenang seseorang di sini dan sekarang semuanya dibiarkan seperti ini. Ruangan ini mungkin dulu digunakan untuk banyak upacara peringatan bagi orang-orang yang sudah meninggal. Ratusan orang pernah dibaringkan di peti mati ini. Itu agak mengejutkan buat saya. Ya. Di sini ada kursi-kursi dan kepel yang sangat nyaman. Mungkin anggota keluarga maju ke depan dan membacakan beberapa ayat terakhir, beberapa kenangan terindah mereka tentang orang yang terbaring di belakang mereka. Dan itu indah sekaligus menyedihkan.
Maaf, pokoknya melanggar hukum. Tolong jangan mengambil gambar. Sekarang tempat itu terbengkalai. Di sini ada Joe Glove Jr. Itu orang yang sama seperti yang kita lihat di lorong tadi. Oh iya, benar. Mungkin itu pemilik pertama. Wow. Semoga hasil kerja saya berbicara atas nama saya. Dia adalah orang yang mungkin meresmikan tempat ini dan menjadikannya seperti dulu. Itu pemilik tempat ini, Joe Glover. Itu luar biasa. Sekali lagi, langkah-langkah jaga jarak sosial diterapkan di sini. Dan bahkan lebih banyak kursi di bagian belakang ruang duka. Seperti yang bisa Anda lihat, saya suka bangku di sini. Oh. Itu terasa seperti bangku Prancis yang biasanya diletakkan di depan tempat tidur. Ya, benar sekali. Pelapisnya indah sekali di sana. Tapi itu sebenarnya bukan pelapis. Tidak. Bukan, itu bantalan. Ada bangku dengan bantalan. Tapi ya, ini dia kapelnya, semuanya. Dan kita belum menyebutkannya. Oh, lampu gantungnya. Lampu gantungnya ya. Sepertinya lampu gantung cukup umum di Amerika Serikat. Kita sudah pernah melihatnya sebelumnya. Menurutku, lampu gantung itu cukup keren. Aku suka lampu gantung itu. Aku lumayan suka. Lihat kamera keamanan di sini. Kelihatannya seperti dari tahun 2000. Awalnya aku berpikir, apa ada kamera keamanan di rumah ini? Lalu aku melihatnya dan aku bilang, ini bahkan lebih jelek dari webcam yang aku punya di komputer pertamaku. Oke, ayo kita lanjutkan. Untuk waktu yang lama di Amerika, orang tidak meninggal di tempat seperti ini. Keluarga merawat anggota mereka sendiri di rumah. Tidak ada pembalseman, tidak ada rumah duka, hanya perpisahan secara tertutup. Itu berubah selama Perang Saudara. Para tentara meninggal jauh dari rumah dan keluarga mereka ingin memulangkan jenazahnya. Pembalseman menjadi sesuatu yang diperlukan dan perlahan-lahan berubah menjadi bisnis. Perubahan besar terjadi pada tahun 1865 setelah pembunuhan Abraham Lincoln. Jenazah Abraham Lincoln yang telah dibalsem dibawa melintasi negara dan jutaan orang melihatnya. Untuk pertama kalinya, orang-orang menyaksikan seperti apa pemakaman modern itu. Setelah itu, rumah duka mulai bermunculan di mana-mana dan tempat-tempat seperti ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sampai tempat yang satu ini ditinggalkan. Aku mulai aneh sendiri. Suasana menyeramkan di seluruh gedung ini. Rasanya sangat berat. Dan juga panasnya tidak membantu, karena memang sangat panas. Sekarang saya berada di bagian selatan Amerika Serikat dan ini musim semi, tapi suhunya sudah sekitar 32 derajat Celcius. Saya tidak tahu berapa derajat Fahrenheit itu. Pokoknya panas. Hampir 90 saya kira. Kalau kamu mau airnya. Oh. Itu enak sekali. Dorong itu. Wow. Masih ada air di dalamnya. Itu menunjukkan tempat ini belum lama ditinggalkan. Kalau tidak, airnya pasti sudah menguap seiring waktu. Wow. Aku suka lorong-lorong seperti ini. Ayo masuk ke ruangan berikutnya. Oke. Masuklah. Oh, ini menarik. Ayo, sambut kamu masuk ke dalam. Saya rasa ini semacam ruang pertemuan atau semacamnya. Tempat keluarga berkumpul bersama dengan pemilik rumah duka untuk membahas pilihan-pilihannya. Dan tentu saja mereka juga harus membicarakan harga karena rumah duka adalah bisnis besar dan masih menjadi bisnis besar di Amerika Serikat. Dan antara tahun 1850 dan 1920, 25.000 rumah duka dibangun di Amerika Serikat. Mungkin sekarang jumlahnya jauh lebih banyak. Namun saat ini ada banyak rumah duka yang terbengkalai juga, terutama di wilayah selatan. Kita tidak tahu kenapa begitu, tapi ya, banyak bisnis. Lihat itu. Saya tidak bisa menyimpan kartu pemakaman seseorang. 2020, dia baru meninggal 4 tahun yang lalu. Itu gila. Jadi ya, di sini mereka diperlihatkan semua pilihan. Mereka menghitung harganya untuk melihat apakah sesuai dengan anggaran mereka. Dan tentu saja, tidak ada biaya yang terlalu besar untuk seseorang yang kamu cintai, kan? Bahkan kalkulator itu dan semuanya masih ada di sini. Ini menyedihkan. Rasanya seperti semua orang tiba-tiba pergi begitu saja. Mereka tiba-tiba pergi dan tidak pernah kembali. Iya. Bahkan foto-foto dan semua yang ada di sini. Mungkin ada 2 orang yang sudah meninggal. Sial.
Lihat ini di sini. Kita punya sebuah rak. Dan ini mungkin semua buku dengan pilihannya. Kita punya peti matimu, peti mati lain, perusahaan, peringatan. Seperti semuanya masih ada di sini. Wow. Jaga jarak. Ya, COVID. ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya senang masa itu sudah berlalu. Tidak ada perjalanan, tidak ada apa-apa. Wah, saya harus keluar dari ruangan ini karena terlalu panas. Panas sekali, tapi semua ruangan juga panas. Tapi maksud saya yang di lorong lebih baik daripada yang ini. Oh, tunggu. Sebelum saya masuk ke ruangan ini adalah ruangan di mana ada semacam sisa-sisa manusia. Ada abu yang tertinggal. Jadi saya hanya ingin memperingatkan Anda sebelum masuk. Ruangan ini terasa sangat berat. Ini adalah ruang pameran. Ya, ini adalah ruang pameran untuk peti mati. Iya. Dan Gucci serta sejenisnya. Di sini mereka memajang semua peti mati mereka untuk menunjukkan pilihan secara langsung kepada keluarga. Kepada keluarga, benar sekali. Lihat, ini seperti penutup plexiglas di sini. Jadi orang itu benar-benar akan terperangkap di dalam. Wow. Itu peti mati yang indah. Bahkan ada semacam pegangan di sampingnya untuk mengangkatnya. Oh, peti-peti itu berat. Jadi kamu juga bisa menutup ini. Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Sepertinya ini juga sangat mahal. Dan ini terbuat dari logam, kan? Seperti yang satunya, ya. Oh ya, itu aluminium. Dan aku rasa yang ini juga seharusnya tidak masuk ke dalam tanah. Karat. Karat di tanah? Tidak, kamu tidak ada. Saya pikir ini hanya untuk pajangan. Tapi itu karena di Eropa kami menggunakan kayu untuk itu. Yang dari kayu ya, mereka akan hancur seiring waktu. Mereka akan terurai begitu saja. Ya, wow. Lihat di sini, ada deretan semua ini. Aku rasa ini untuk kremasi. Seperti mereka menaruh abu di dalam guci-guci ini. Itu kata yang aku cari. Bahkan harganya ada di bawah sini. 1.500. Itu banyak sekali uangnya. Konstruksi beton ekstra berat, eksterior dibuat khusus. Tapi kamu juga bisa punya desain sendiri. Garansi penuh selama 55 tahun. Oh, Wow. Nama dan tanggal bisa kamu tulis di bagian depan sini. Kamu juga bisa menuliskan nama dan namanya juga bisa ditambahkan. Yang ini lebih mewah. Lihat harganya, $2.500. Berapa harga sebuah peti mati? saya hanya membayangkan. Yang ini sedikit lebih murah, 575. Oke. Lihat yang ini, $2.680 untuk yang ini. Ini seri marmer. Wow. Itu gila. Tapi semua ini hanya model pajangan atau benar-benar marmer asli? Tunggu, ini... Oh tidak, ini asli. Ini benar-benar asli. Kalau kamu tidak punya banyak uang, kamu bisa ambil yang ini. Iya. Oh iya. Aku terkejut saat pertama kali masuk ke ruangan ini. Jantungku berdebar saat melihat ini. Di sini benar-benar ada abu manusia yang tertinggal. Pertanyaan pertamaku adalah, kenapa mereka meninggalkannya di sini? Nama-namanya masih tertulis di sini, jadi kita tahu ini asli. Aku nggak akan menunjukkan itu padamu, tapi ini gila. Aku bahkan nggak akan menyentuhnya. Kami akan menunjukkan beberapa hal mengerikan lainnya nanti di video ini karena masih ada lagi. Gila banget, masih ada lagi. Ya Tuhan. Gua butuh motor. Di sini ada satu peti mati lagi yang dipajang. Gua rasa ini bakal dikubur di bawah tanah. Ya, gue nggak yakin. Menurut lo, mereka bakal dikubur di bawah tanah? Gue pikir iya. Mereka naruh yang dari logam ini di dalam tanah. Maksud gue, bisa aja. Mungkin. Ini Amerika Serikat. Negeri orang-orang merdeka. Benar. Rasanya aneh saja, karena di Belanda, peti mati yang dapat terurai secara hayati adalah hal yang biasa. Tapi tetap awet untuk waktu yang lama. Tidak berkarat. Di sini kita punya gaun-gaunnya. Oh, disinilah mereka akan mendandani jenazah. Tepat sekali. Ya. Oh wow, itu gila. Kenapa mereka tidak memakai pakaian mereka sendiri? Maksud gue, bisa aja dipakaikan pakaian miliknya sendiri kalau kamu membawa pakaian orang yang sudah meninggal itu. Mereka memakaikan pakaian itu pada boneka tersebut. Tapi kalau tidak, kamu mungkin bisa membeli salah satu dari ini. Oh begitu, jadi ini seperti ekstra mewah, ekstra keren. Ya, ekstra. Seharusnya aku tidak bilang keren.
Ini cuma lebih indah untuk orang tersayang. Dan ini mungkin semua kotak pajangan tempat peti-peti itu diletakkan kan? Peti matinya. Ya, Mereka juga menggunakan ini. Maaf, kamu juga bisa melihatnya di peti mati yang lain. hati-hati dengan tempat aku melangkah. Oh ya, aku tidak mau menginjak sesuatu yang tidak ingin aku injak. Aku baru saja melihat ini dari sudut mataku. Semua gaun pemakaman $150 plus pajak. Jadi itu harga gaun-gaun di sana. Kamu harus membayar begitu banyak uang untuk itu. Bisnis besar. Dan kemudian kita kembali lagi ke lorong. Lihat itu. Ya Tuhan. Tadi nyaris kena pintu. Iya, aku berhasil. Lihat di sini di lorong. Kita punya gambaran lain tentang orang-orang yang pergi menguburkan seseorang. Ada semacam parade bisa dibilang, atau upacara peringatan yang sedang berlangsung di sana. Di lorong sini. Perabotan di tempat ini luar biasa. Ini cukup mewah, dan aku benar-benar suka lampu ini. Ini cukup indah. Mereka bahkan membuat beberapa perhitungan pada benda ini. Lihat itu. 60, 50, 60, Ikomaito IC 80. Aku tidak tahu apa yang mereka maksud di sini, tapi mereka melakukan banyak perhitungan, mungkin untuk melihat apakah mereka mampu membeli barang-barang ini. Kamar mandi pria dan wanita juga ada di samping sini. Ini adalah pengalaman yang sangat lengkap. Semuanya ada di sini, mulai dari kamar mandi. Orang-orang mungkin harus menghabiskan waktu di sini. Apa itu? Oh, ruang bawah tanah. Mau lihat ruang bawah tanah? Tentu ya. Oh, aku suka ini. Tidak banyak, hanya bercanda. Tidak banyak tempat di Amerika Serikat yang dibangun dengan batu, tapi ini benar-benar seluruhnya dari batu. Ya, itu cukup jarang terjadi. Ya, jadi rumah ini sebenarnya mungkin sudah sangat tua. Karena saat ini di Amerika Serikat, sejauh yang sudah kami lihat, sebagian besar rumah dibangun dari kayu. Dan saya pikir bagian belakang rumah ini dibangun belakangan. Wow. Oke. Di sini hanya ada ruang bawah tanah yang sangat kecil. Ya, tidak ada apa-apa. Tidak ada yang bisa dilihat. Aku kira akan ada sesuatu yang menyeramkan di sini. Yang. Oke, ayo kita kembali. Aku rasa kita masuk ke salah satu kantor di sini. Lihat itu. Wow, papan tulis dan semuanya keren banget. Tinggal menunggu kedatangan. Jam 2 pagi hari Jumat. Itu menyeramkan. Ini agak terasa seperti bangku restoran Amerika. Ya, It's true. Wow. banyak sertifikat dan segala macam di dinding. Soal kesehatan dan perlindungan kerja, misalnya. Ada meja lain di sini buat orang bekerja. Semua benar-benar ditinggalkan di tempat ini. Ini gila. Oh, maaf. Aku tadi pergi sebentar. Jangan khawatir soal itu. Ya, Gila banget, masih banyak yang tersisa di tempat seperti ini. iya, benar-benar semuanya masih ada. Ada ruangan samping, mungkin cuma ruang penyimpanan, seperti yang bisa kamu lihat. Tidak ada yang terlalu menarik. Pemakaman, dilarang parkir. Dan aku tidak akan terlalu dekat, tapi apakah kamu melihat kotak-kotak itu di depanmu? Kotak-kotak itu ada di rak. Ya, Itu juga sisa-sisa jenazah. tidak mungkin. Ya, itu adalah abu. Ya Tuhan, kamu benar. Semuanya, abunya cuma disimpan di ruang belakang sini. Wow. Aku tidak mau menyentuhnya, aku akan pergi saja. Tidak, Tolong jangan sekarang. tidak. Ya, itu sebenarnya dari orang-orang. Aku suka yang ini. Berkendara dengan hati-hati, semoga harimu menyenangkan. Gila banget lihat ini. Bagaimana semua ini bisa tertinggal? Maksudku, aku bisa mengerti kalau kamu meninggalkan dokumen, tapi abunya. Dengan sisa-sisa manusia, Tapi kalau kita mundur lebih jauh lagi, kenapa keluarganya tidak datang dan mengambil abunya? ya. Kenapa begitu?
Kenapa kamu membiarkan abu orang yang kamu cintai terbengkalai di rumah duka? Ada beberapa hal di dunia ini yang memang tidak bisa aku mengerti. Maksudku, bagaimana mungkin kita ada di sini dan melihat ini? Kita sudah melihat banyak hal gila sepanjang hidup kita. Wah, aku cukup terkejut dengan ini sekarang. Ya, sama. Aku belum pernah melihat ini. Aku ingin menunjukkan ruangan ini padamu karena ini. Oke, tapi aku akan meminta satu hal darimu. Tolong jangan sentuh apapun. Kamu sudah memberitahuku. Sebenarnya ini hanya mengulanginya saja karena dia tahu aku orangnya suka iseng dan suka menyentuh segala sesuatu. Tapi aku akan bersikap sopan di ruangan ini. Ini berbahaya bagi kesehatan. Demi keselamatan kita sendiri di sini. Karena ini ruang pembalseman, teman-teman. Kalian lihat di sini ada stiker Biohazard. Ruangan ini sangat serius. Di sinilah orang-orang yang sudah meninggal dibawa masuk, dimandikan, dan dipersiapkan untuk upacara peringatan. Dan sebenarnya ada lagi bagian sejarah yang sangat menarik. Pada tahun 1850, orang pertama yang diawetkan di Amerika Serikat adalah Presiden Lincoln. Dan sejak saat itu tradisi ini mulai populer dan semua orang mulai melakukannya juga. Dan begitulah rumah duka berkembang selama bertahun-tahun. Orang-orang pasti akan mengoreksi saya bahwa pada masa Perang Saudara, orang-orang juga diawetkan. Tapi itu adalah yang pertama, yang benar-benar, yang utama. Ya. Dan dari situlah semuanya dimulai. Selama dan setelah Perang Dunia Pertama, disitulah perkembangan pesat mulai terjadi. Ya, ini adalah bisnis besar di Amerika Serikat. Ini adalah bisnis bernilai $1 miliar di sini. Lihat ini. Semua wewangian, minyak, dan produk pembersih ini Dan bahkan lipstiknya. ada di sini. Itu gila. Ya, mereka punya gunting untuk membuka semuanya, untuk memotong kuku. Ya, mereka harus melakukan semuanya. Mungkin kadang-kadang mereka juga harus memperbaiki kondisi tubuh orang karena tubuhnya rusak parah. Oke, saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin mengganggu. Kalau kamu tidak mau mendengar hal seperti itu, silakan mute. Tapi kalau seseorang meninggal dalam posisi merangkak atau semacamnya, otot-ototnya tidak bisa diluruskan. Jadi mereka harus mematahkan tulangnya supaya orang itu bisa dibaringkan. Saya juga pernah dengar itu sebelumnya, itu gila. Kamu harus mematahkan jari-jarinya. Ya. Itu cukup mengganggu, ya. Sangat mengganggu. Kenapa mereka punya pompa penuh cairan di sini? Ya, ini adalah cairan untuk pembalseman. Kadang-kadang aku memang tidak ingin tahu. Sepertinya aku terlalu banyak bertanya. Kami juga punya meja-meja untuk mengangkut jenazah dan semuanya. Wow. Di sini mereka bisa dimandikan. Seperti di sini, mereka mulai mencuci mereka di wastafel dan airnya mengalir seperti itu. Lihat itu, masih ada jam tangan di sini. Mungkin jam tangan dari orang yang sudah meninggal. Mereka mungkin lupa. Wow. Ini luar biasa. Apa kamu bisa bekerja di tempat seperti ini? Tidak, aku rasa tidak. Bahkan di sini ada juga baju hazmat. Mungkin sesuatu yang seharusnya kita pakai di sini. Wow. Lihat itu, semua botol produk pembersih ini masih ada di sini. Sampai ke bawah sana. Iya. Ada suasana aneh di sini. Aku nggak tahu harus bilang apa tentang tempat ini. Maksudku, ini pekerjaan yang berat. Jadi kadang kamu juga butuh minum. Pabrik penyulingan Jack Daniels. Tidak, itu penuh dengan kartu peringatan kematian. Wow, tempat yang luar biasa. Aku siap keluar dari tempat ini. Oh iya, kami mengunci pintu karena kami ingin aman di dalam. Pintu Amerika susah sekali membukanya. Apakah kulkas itu membuat tubuh-tubuh di dalamnya jadi berubah bentuk? Saya harap tidak. Ya, sebenarnya saya pikir begitu. Ya ampun. Wow, oke. Ayo kita keliling gedung ini. Bisa lihat semuanya terbuka di mana-mana. Wow, kamu harus sedikit berhati-hati
karena menjelajah di Amerika tidak seperti menjelajah di Eropa. Benar-benar beda urusannya. Orang-orang bisa sangat tersinggung ketika kamu berjalan di tempat yang seharusnya tidak kamu datangi. Tapi kalau kamu benar, di sisi gedung ini seharusnya ada mobil jenazah. Ya, itu dia. Bro, ini yang aku temukan kuncinya. Aku cukup yakin. Ini seperti limusin. Gila, itu mobil mewah banget. Ini bahkan nggak kelihatan seperti mobil jenazah. Ini kelihatan seperti limusin. Iya, ini memang limusin menurutku. Oh, ini terbuka. Wow, mungkin ini untuk mengangkut keluarga. Oh, lihat itu. Kenapa semuanya di sini terbuka lebar? Mau lihat bagian depannya? Iya, tentu saja. Lihat itu, semuanya masih sangat bersih. Saya pikir kalau kita ambil kuncinya dan menyalakannya, mobil ini akan langsung jalan. Tentu saja, kamu tidak akan melakukan itu. Tapi menurutku, mobil ini benar-benar masih terlihat sangat bagus. Ini adalah pintu samping dari... Sekarang yang ini jelas-jelas sebuah mobil jenazah. Apa? Yang ini jelas-jelas mobil jenazah. Ini jelas-jelas mobil jenazah. Ini jelas kendaraan yang kupakai untuk mengangkut mayat-mayat itu. Lihat itu. Ya, untuk mengangkut peti mati. Peti matinya ya. Saya belum pernah melihat mobil jenazah dari dalam seperti itu. Saya juga tidak. Dan apalagi dalam kondisi yang begitu terawat. Semuanya masih sempurna di tempat ini. Saya juga tidak mengerti kenapa mereka menutup usahanya dan tidak menjual barang-barang ini. Ini aneh. Itu aneh kan? Seperti, kenapa tidak dijual saja? Agak bingung dengan tempat ini. Oke. Ayo pergi. Kamu bisa melihat sisi mobil jenazah. Ada juga sebuah Cadillac. Tapi akan saya tunjukkan sekali lagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. Menjelajahi tempat ini benar-benar pengalaman yang epik. Pemakaman pertama saya dan itu terjadi dalam kondisi seperti ini. Saya benar-benar tidak percaya. Tapi juga merupakan tempat peringatan yang sangat menyedihkan untuk berada di dalamnya. Saya benar-benar berharap kita bisa menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video minggu ini. Jangan lupa cek tautan di deskripsi untuk merchandise di situs web dan lainnya. Jangan lupa untuk like videonya, subscribe channel ini, dan tulis komentar yang baik. Kalau begitu, sampai jumpa minggu depan di episode kita yang luar biasa. Dadah!